Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel kami. Oke sahabat semuanya, pada saat ini sedang sangat ramai, viral, heboh, sangat hangat, panas dibicarakan seluruh warga Indonesia, yaitu bahan bakar asli buatan Indonesia, Bobibus. Oke, ini bukan bahan bakar fosil tapi bahan bakar nabati, yaitu dari tumbuh-tumbuhan yang diolah sehingga bisa menjadi bahan bakar. Nggak main-main, nggak cuma setara dengan Pertalite, Pertamax, tapi ini Pertamax Turbo setaranya. Harganya nanti hanya diklaim akan sepertiganya saja. Jadi kalau 15.000 dia hanya sekitar 5.000-an saja. Ini sesuatu yang luar biasa. Nah, teman-teman akan saya ajak pada kesempatan kali ini melihat bahwa Bobibus ini ya sudah digaungkan sejak 13 tahun yang lalu. Kita akan lihat ini ada unggahan-unggahan yang sudah di YouTube ya. Jadi jejak digital nggak bisa dihapus, nggak bisa dilewatkan begitu saja. Kita lihat ya. Ini ya teman-teman, ini 13 years ago, artinya ini adalah 13 tahun yang lalu. Dan ini sudah penontonnya 40.000 ya, nggak banyak saat itu ya. Kemudian ini 11 tahun yang lalu ya, 11 tahun yang lalu bahkan ini diunggah di ANTV, TV nasional ya, sudah digaungkan lewat TV nasional. Nanti kita akan lihat. Kemudian ini 11 tahun yang lalu dari yang unggahan paling tua ya, 13 tahun, 11 tahun, 10, nanti ada yang paling baru 7 tahun ya. Ini 11 tahun yang lalu diunggah oleh Net TV, TV nasional ya, luar biasa. Kemudian ini 10 tahun yang lalu ya, unggahan 10 tahun yang lalu ini diunggah oleh ini MDTV News Official ya. Kemudian nih 7 tahun yang lalu ya, kita akan lihat satu-satu. Ini diunggah oleh VOE, luar biasa. Nah, sekarang di tahun ini heboh. Untuk anak muda jongkol menemukan. Saya tidak akan membahas tentang siapa yang menemukan pertama, siapa yang berhak akan paten itu, karena paten bisa beda ya. Yang zaman dulu dengan sekarang sudah ada penambahan, sudah ada modifikasi, bisa beda, bisa dipatenkan beda, nggak masalah. Yang kita pertanyakan kira-kira barang ini benar-benar akan diproduksi lagi, akan diproduksi benar-benar beredar di masyarakat, atau akan tenggelam kayak sejarah masa lalu 13 tahun yang lalu, tiba-tiba hilang ditelan bumi, nggak ada bekasnya, atau ini benar-benar akan dikembangkan, diproduksi dan dinikmati oleh masyarakat luas. Ya mungkin dulu mafia masih sangat kuat, kemudian media massa belum begitu luas. Kalau sekarang media massa sudah nggak bisa dibendung lagi, migas sudah mulai menipis ya, mafia masih ada tapi mungkin tidak sekuat dulu, karena dulu uang masih banyak, migas masih banyak cadangannya ya. Sekarang semoga ini sudah saatnya ya, sudah saatnya ini diproduksi dan benar-benar dinikmati oleh masyarakat Indonesia. Kita mulai dari unggahan 13 tahun yang lalu seperti ini teman-teman. Keberadaan jerami biasanya hanya dimanfaatkan untuk pakan ternak, pupuk hingga atap rumah. Padahal limbah hasil panen padi ini memiliki kandungan serat selulosa yang bisa diolah menjadi bioetanol yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan bakar sepeda motor. Proses pengolahan diawali dengan merebus jerami dalam sebuah tangki ukuran besar selama kurang lebih 5 jam. Rebusan ini untuk mengemburkan jerami agar mudah diperas dan diambil kandungan hemilosanya. Cairan serat hemilosa kemudian dicampur ragi, urea, serta pupuk NPK. Campuran ini diendapkan selama 1 pekan hingga mengalami proses fermentasi. Hasil fermentasi ini disuling hingga menghasilkan tetesan cairan yang mengandung gas. Hasil inilah yang disebut bioetanol dan bisa digunakan sebagai minyak tanah dan bahan bakar sepeda motor. Proses penyulingannya ini ada 2, satu kadar rendah dan satu kadar tinggi. Hasil penyulingan kadar rendah digunakan untuk bahan bakar kompor, sementara kadar tinggi bisa digunakan untuk bensin. Mampu diproduksi rumahan, jadi tidak tergantung produksi bensin atau premium yang dikelola oleh pompa bensin satu.
Kedua, dia pada saat terbakar tidak meninggalkan karbon, sehingga betul-betul solusi global warming. Ketiga, merupakan pembakaran yang sempurna, tidak menimbulkan polusi udara. Yang keempat, begitu murahnya karena diambil dari tanaman-tanaman di sekitar kita. Contohnya dari rumput-rumputan damen segar tadi, kemudian dari sorghum bisa, dari jagung, dari singkong, dari empot-empotan yang di bawah tanah, semua bisa. Selain ramah lingkungan, keuntungan lain penggunaan bioetanol sebagai bahan bakar alternatif ini adalah proses pengolahannya yang tidak membutuhkan biaya besar. Pengguna hanya mengeluarkan biaya kurang lebih 5 juta rupiah untuk membuat alat penyulingan. Sementara untuk mencari bahan bakunya tidak terlalu sulit, lantaran limbah jerami ataupun limbah yang sejenisnya ada di sekitar lingkungan masyarakat. Agung Bramantio, warta.com melaporkan dari Solo, Jawa Tengah. Selanjutnya unggahan 11 tahun yang lalu ya, dari 13 ke 11 tahun berikutnya. Singkong atau bahasa latinnya Manihot utilissima sering juga disebut sebagai ubi kayu atau ketela pohon. Merupakan tanaman yang mudah kita jumpai di daerah-daerah di tanah air. Dengan kandungan karbohidrat yang tinggi 25-30%, singkong sangat cocok sebagai bahan pembuat energi alternatif. Potensi tanaman singkong di Indonesia cukup besar. Maka tak heran jika Imam Effendi 32 tahun, petani desa Sidorejo, Kecamatan Sawangan, Kabupaten Nganjuk, memilih singkong sebagai bahan baku utama etanol. Proses pembuatan singkong menjadi BBM alternatif atau bioetanol tidaklah rumit. Untuk membuat 1 liter bioetanol diperlukan 6 kilo singkong. Setelah singkong dikupas kulitnya dan dipotong kecil-kecil, kemudian dimasak hingga singkong melunak. Selanjutnya dicampur dengan ragi tape dan dikeringkan hingga kadar air maksimal 16%. Singkong yang sudah berubah seperti gaplek atau tape lalu dimasukkan ke dalam tangki stainless steel berkapasitas 120 liter. Gaplek dipanaskan hingga 100 derajat Celcius selama setengah jam sampai bentuknya berubah menjadi bubur dan mengental. Kemudian diperas, diambil cairannya. Cairan lalu disimpan sekitar 2-3 hari hingga larutan karbohidrat singkong berubah menjadi 3 lapisan. Lapisan terbawah berupa endapan protein, di atasnya air dan etanol. Hasil fermentasi itu disebut bir yang mengandung 6-12% etanol. Karena etanol masih bercampur air, untuk memisahkannya diperlukan destilasi atau penyulingan dengan menggunakan 2 tabung. 1 tabung untuk memanaskan dan 1 tabung lainnya sebagai pendingin. Campuran air dan etanol dipanaskan pada suhu 78 derajat Celcius atau setara titik didih etanol. Pada suhu itu etanol lebih dulu menguap ketimbang air yang bertitik didih 100 derajat Celcius. Jika bioetanol yang dihasilkan berkadar 95%, maka sudah mampu menggerakkan mesin motor, namun masih harus dicampur bensin. Komposisinya 50% bensin dan 50% etanol. Namun jika hasil fermentasi dan penyulingan etanol mencapai 99%, maka bisa langsung digunakan sebagai pengganti bensin sepenuhnya. Menurut Imam Effendi, ia sengaja memilih ketela pohon sebagai bahan baku pengganti BBM karena singkong banyak dijumpai di sekitar rumahnya dan harganya sangat murah. Di proses pembuatan BBM dari bahan baku dasar singkong. Kenapa memilih singkong, Pak? Karena singkong untuk di Kecamatan Sawangan, khususnya di daerah wilayah Kabupaten Nganjuk, sangat melimpah sekali. Maka dari itu sangat optimal untuk dijadikan sebagai BBM atau bahan bakar minyak. Dalam 7-15 hari, bapak satu anak ini mampu menghasilkan sebanyak 200 liter bioetanol dari bahan baku 1,2 ton singkong. Untuk sementara, di samping dipakai untuk kendaraannya sendiri, etanol yang dihasilkan itu juga ia jual ke sebuah perusahaan di Jember dan Surabaya seharga Rp4.000 per liter. Jika dihitung-hitung, pembuatan bioetanol masih menghasilkan untung. Apalagi harga singkong dari petani hanya Rp600 hingga Rp1.000 per kilogramnya.
1 liter etanol hanya menghabiskan Rp2.400 ditambah ongkos produksi Rp1.000. Total harga 1 liter etanol singkong menjadi Rp3.400. Harga ini jauh lebih murah dengan yang ada di pasaran. Demikian laporan Hendra Setiawan dari Nganjuk, Jawa Timur. Selanjutnya nih unggahan 11 tahun yang lalu seperti ini teman-teman. Pakaian BBM dengan bersepeda. Nah ini beda lagi nih dengan yang satu ini, Bella. Iya, ini ada seorang warga di Jombang, Jawa Timur mampu merubah limbah kebun menjadi bahan bakar minyak. Iya, dan penelitian ini dilakukan sekitar 2 tahun hingga mampu menjadi bahan bakar minyak siap pakai. Tumpukan limbah organik ini dimanfaatkan Arif Wibowo sebagai penghasil bahan bakar minyak. Warga Kalibungu, Kecamatan Jombang Kota ini berhasil membuat bahan bakar minyak sendiri setelah melakukan penelitian selama 2 tahun. BBM buatannya ia gunakan sebagai alternatif saat BBM langka. Riset ini kami lakukan untuk salah satunya adalah mensingkapi terjadinya kelangkaan BBM yang terjadi saat ini. Bahan dasarnya apa aja? Bahan-bahan dasar ini sebenarnya sangat mudah dan ada di potensi lokal kita masing-masing. Salah satunya adalah sampah. Proses pembuatannya, Arif pertama menggiling sampah organik. Kemudian mencampurkan gula dan ragi tape untuk proses fermentasi. Setelah 1 minggu proses fermentasi, kemudian tahap penyulingan agar menghasilkan etanol. Setelah itu etanol akan dicampurkan dengan kapur barus. Tujuannya agar kandungan oktan lebih banyak keluar. Sebagai bahan uji cobanya, Arif Wibowo sudah menggunakan BBM buatannya pada sepeda motornya. Untuk biaya produksi per liter sekitar Rp5.800. Arif berharap penemuannya bisa digunakan warga sebagai alternatif bahan bakar. Muhammad Mufid melaporkan untuk NET. Luar biasa ya, pintar-pintar orang Indonesia ya. Kemudian ini unggahan 7 tahun yang lalu ya. Coba kita lihat seperti ini teman-teman. Di gubuk belakang rumah, Didik Prasetyo, warga Gedangan Malang, Jawa Timur, memproduksi bahan bakar minyak alternatif. Bersama dengan kelompok tani Giri Makmur, Didik mengolah biji jagung menjadi cairan bioetanol. Untuk tahun-tahun ini, ibaratnya kita tidak bermasalah terhadap jumlah bahan bakar karena masih tersedia. Tapi 5 tahun, 10 tahun mendatang, kemungkinan permasalahan migas akan menjadi hal yang sangat kritis. Pembuatan bioetanol ini memerlukan tahapan yang panjang. Awalnya, bahan baku biji jagung digiling. Setelah itu masukkan ke dalam penampungan bersama 100 liter air dan cairan khusus untuk difermentasi selama 7 hari. Jagung hasil fermentasi ini kemudian diperas. Cairannya dimasukkan ke dalam alat destilasi dan dipanaskan dengan suhu 60 hingga 82 derajat Celcius. Dengan proses ini, dari 40 kg jagung mampu menghasilkan 12 hingga 16 liter etanol dengan kadar 99%. Bioetanol produksi Didik sering dimanfaatkan untuk campuran bahan bakar minyak. Dengan bioetanol ini, maka kadar oktan premium dapat meningkat dari 88 hingga menjadi 95 atau setara dengan bahan bakar Pertamax Plus. Selain itu, pengguna kendaraan bermotor pun bisa berhemat BBM hingga 25%. Berawal dari laboratorium sederhana yang berada di salah satu rumah warga kelompok tani, mereka mampu membuat bioetanol yang salah satunya digunakan untuk pengganti bahan bakar motor ini. Bioetanol ini kemudian dimanfaatkan warga sekitar. Ini bermanfaat bagi pertanian juga bagi peternakan. Selain itu, dari hasil proses pemrosesan bioetanol ini akan keluar menjadi etanol. Ya. Ini yang bisa digunakan sebagai pengganti bahan bakar minyak. Seperti contohnya untuk motor saya ini. Selain jagung, ketela pohon juga dimanfaatkan untuk membuat bioetanol ini. Limbah dari proses pembuatan bioetanol ini masih memiliki banyak manfaat. Limbah cairnya bisa dimanfaatkan untuk pupuk organik. Sementara limbah padatnya bisa bermanfaat untuk pakan ternak. Tutu Sugiarto melaporkan untuk NET. Oke, ini 10 tahun yang lalu ya, 2014-an nih unggahannya. Oke, yang terakhir ini masuk kategori baru, ini 7 tahun yang lalu ya teman-teman. Seperti ini beritanya. Untuk menambah pendapatan.
Memanen jelai dengan tangan di Provinsi Sindh tidak akan membuat petani ini kaya, tapi ada uang yang bisa dihasilkan dari produk sampingan pekerjaannya. Setelah mengirik batang untuk memisahkan gandum dalam panen tahunan gandum di Pakistan, maka yang tersisa adalah sekitar 50 ton jerami. Said Hussein Abid melihat jerami ini sebagai sumber bahan bakar yang belum dimanfaatkan. What we're doing is we take straw from the farmers at very good rates and then we turn it into ethanol by using a 5-step process. We break down the straw, utilize the sugars within the straw, ferment it and then distill it. Right now all of the sugar is hidden behind cell walls, which is why straw has zero nutritional value. The chemical processes expose that sugar out, which can then be fermented like all other alcohols and then get ethanol out of it. Sistem yang disebut Albar ini memprediksi aliran pendapatan dari jerami seiring perkembangan kendaraan hibrida dan kompor yang memakai etanol. Since we're making fuel and it's a company that makes fuel and sells it, there's no point in having a fuel source if there's nothing that uses it. So side by side, I'm also developing hybrid vehicles that utilize ethanol and combined with solar energy, which is very prominent in Pakistan as well. Menurut Said, sistem rancangannya ini juga bisa membantu menciptakan kesehatan lingkungan hidup. Because you're making the fuel within your region, you're not importing any more carbon from anywhere, so it protects you from financial as well as environmental hazards, because then the carbon itself, which is being released into the air, gets sucked up by the plants again, and then the process continues, so you're not generating any more carbon in that region. Shed yang baru mendapatkan gelar master di bidang teknik desain inovasi dari Imperial College London dan Royal College of Art di Inggris ini terus berupaya meneliti bahan alternatif dan inovatif bagi kebutuhan energi. Pakistan sendiri menghabiskan sekitar 20 miliar dolar setiap tahun untuk mengimpor bahan bakar. Jadi pembuatan etanol dari jerami ini bisa membawa potensi penghematan yang besar. Dari Washington, saya Helmi Yohanes dan tim VOA. Oke teman-teman, kita dukung, kita doakan semoga Bobby Boss kali ini benar-benar bisa diproduksi, bisa dinikmati masyarakat Indonesia. Dah nggak peduli siapa yang nanti akan pegang paten ya, karena paten bisa beda-beda. Karena yang megang paten dari produksi yang jagung beda, yang dari tebu beda, yang dari rumputan semua bisa beda-beda. Bisa megang paten sendiri-sendiri, nggak ada masalah. Yang penting bisa dinikmati oleh masyarakat Indonesia. Kita dukung. Ikuti terus, jangan lupa like, share, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.